Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Ayah, sejak aku dan Sue Ying datang, kita tidak pernah memikirkan bahayanya. Selain itu, kami berdua datang sebagai avatar, dan kamu tidak perlu khawatir tentang kami. Jing Qiyu mengirimkan pesan. Juga, kami menemukan tempat yang disebut pintu api darah. Petik 2. Jing Qiyu memperkenalkan semuanya dengan seksama sekali. Ini adalah sesuatu yang Sue Ying setujui. Tidak perlu menyembunyikan apapun dari ayah mertuanya sendiri. Melewati seleksi, dan kamu tidak akan diserang di daerah biasa, dan selama seseorang secara tidak sengaja menerobos masuk ke pangkalan penting, seseorang hanya akan diusir. Hanya dengan menentang akankah seseorang terbunuh? Monark Mo Sue terkejut. Dia segera memahami pentingnya identitas tamu ini. Baiklah, keinginan baru mulai tumbuh dalam Monark Mo Sue. Dengan bantuan menantu laki-lakinya, ia mungkin dapat melarikan diri dari tempat ini dan bereinkarnasi. Anak perempuan, aku terlalu jauh di dalam danau Heart Island, dan hanya bisa menggunakan karma untuk merasakan sekitar lokasi aku. Selanjutnya, aku telah memasuki beberapa alasan berbahaya ketika aku melarikan diri, untungnya selamat sebelum tiba di sini. Jalan yang aku datangi ini juga jalan yang Sue Ying tidak bisa datangi di jalan yang sama yang aku ambil. Monark Mo Sue mentransmisikan, terutama, itu karena 9 istana yang kepala dan yang lainnya terlalu kejam dalam mengejar mereka. Kalau tidak, mengapa Monark Mo Sue menyerbu ke daerah berbahaya? 9 kepala istana dan yang lainnya tidak akan berani mempertaruhkan nyawa mereka. Ayah, ceritakan posisi kamu dulu. Jing Qiyu mengirim pesan. Melintasi bagian internal danau Heart Island, tempat di sekitarnya membeku dan ditutupi lapisan es. Sebaliknya Sue Ying, cukup riang karena ia tidak diserang sama sekali. Perasaan ini benar-benar luar biasa. Sue Ying menyeringai. Sebelumnya, ia mengalami pertempuran demi pertempuran dengan rasa takut dan gentar. Jika bukan karena Monark Armadillo Jade, ia dan istrinya mungkin tidak mencapai tanah tempat senjata dewa sejati disembunyikan. Itu juga karena Raja Mo Sue telah menempatkannya di tempat yang lebih aman. Sue Ying menerima peta yang dikirimkan oleh istrinya. Sangat dalam, Sue Ying mengerutkan kening. Monark Mo Sue tampaknya berada pada jarak lebih dari 100 miliar kilometer dari batas tepi luar danau Heart Island. Ini juga semata-mata berbicara tentang jarak jalur lurus, dan karena pengaturan Lake Heart Island, pada kenyataannya jarak yang sangat jauh. Lambatkan proses. Karena dia aman, Sue Ying benar-benar bisa menggunakan metode paling dasar, untuk terus melanjutkan lebih dekat ke posisi Monark Mo Sue. Jika dia tidak bisa melewati suatu bagian, dia hanya akan mengambil yang lain. Waktu berlalu. Suatu hari, 2 hari, 3 hari. Sue Ying telah melewati kedalaman lebih dari 100 kali saat dia pertama kali datang. Namun tidak satu pertempuran pun terjadi. Ini benar-benar mistis. Sue Ying memandang ke depan. Akhir dari bagian ini sebenarnya adalah pusaran spasial. Jika Sue Ying tidak memiliki kepercayaan diri, dia tidak akan berani masuk dengan santai. Tidak ada yang tahu di mana seseorang akan diteleportasi setelah menerobos pusaran. Jelas, ini adalah terowongan spasial, dan akan mengarah ke semacam tempat. Putar. Sue Ying tidak ragu untuk kembali sebelum mengikuti jalan aslinya untuk menemukan jalan samping lain untuk melanjutkan. Bagian dalam Lake Heart Island terlalu besar. Ada juga beberapa tahap keempat Dewa Dunia dan keberadaan kuat yang datang ke sini dari dunia Dewa dan Jurang Maut. Sue Ying belum bertemu satupun dari mereka. Tetapi tempat-tempat yang ia lewati telah direkam pada peta yang sangat rinci. Dalam sekejap mata, 1 bulan berlalu. Meskipun Sue Ying sering mengubah rute, dia menggunakan langkah tercepat untuk melanjutkan. Setiap tempat yang tampak lebih unik dan berbahaya dihindari. Dengan demikian, dia belum menemukan masalah saat dia berjalan di daerah biasa. Waktu 1 bulan telah memperpendek jarak sekitar 250 miliar kilometer. Dalam lorong yang seluruhnya hitam, Sue Ying terbang dengan kecepatan tinggi. Bagian itu mungkin ditutupi lapisan es tebal, tetapi orang bisa melihat bahwa jauh di dalam lapisan es, ada semacam bahan hitam. Peng! Sue Ying melambaikan tangannya,
menyebabkan cahaya putih untuk menembak, meledakkan sepotong besar lapisan es, mengungkapkan dinding koridor hitam gelap. Dinding koridor hitam bahkan memiliki beberapa pola sederhana yang tercetak di atasnya, meskipun itu memberikan pesona yang aneh. Semakin dalam ke Danau Heart Island, aku akhirnya bisa melihat beberapa struktur. Pikir Sui Ying. Dan sekarang, semua struktur ini disegel dalam es. Apa itu? Sui Ying tiba-tiba berhenti. Dia berbalik ke arah lapisan es yang baru saja dia lewati. Di dalam lapisan es yang tebal itu, ada sosok humanoid muncul dan menghilang. Dia duduk bersila di dalam. Tidak ada baju besi. Duduk bersila. Sui Ying naik tinggi ke langit, dengan hati-hati memperhatikan lapisan es. Lapisan es ini sangat tebal, dan ada laki-laki berjubah abu-abu duduk bersila di dalam. Dia sepenuhnya beku di es. Aku sudah melihat banyak hal selama sebulan di sini. Aku dapat dianggap cukup jauh di dalam Danau Heart Island, tetapi patung-patung es itu semua akan mengenakan baju besi. Sui Ying berpikir, ini adalah pertama kalinya aku melihat satu tanpa baju besi. Petik 2. Sui Ying memiliki semacam dorongan yang membuatnya berpikir tentang apa yang terjadi. Terserah. Bahkan jika lelaki berjubah abu-abu ini adalah seseorang yang tangguh di daerah tertentu di Danau Heart Island, aku tidak sengaja menyela. Dengan identitas aku sebagai tamu, ia seharusnya tidak langsung membunuh aku. Sui Ying memutuskan di kepalanya. Dia segera melambaikan tangannya, menyebabkan banyak tepi putih terbang keluar dari ujung jarinya, berbenturan dan merobek lapisan es. Hua, lapisan es dalam jumlah besar mulai hancur berantakan. Lapisan es yang tebalnya lebih dari 100 meter mulai pecah. Kekuatan matahari yang bercahaya dikendalikan dengan indah, sama sekali tidak membahayakan laki-laki berjubah abu-abu. Lapisan es lain di sekitarnya juga hancur berantakan, mengungkapkan sosok laki-laki berjubah abu-abu. Dia duduk bersila tanpa memancarkan aura apapun. Mati. Sui Ying segera menentukan kasus itu setelah merasakannya, hati dewa sejatinya hilang. Sui Ying mengoperasikan seuntai kekuatan matahari yang bercahaya untuk menembus mayat lelaki berjubah abu-abu ini. Memang, itu kosong. Meskipun mayat ini membuat Sui Ying mengubah ekspresinya karena saat kekuatan matahari bercahaya menembus melalui hidungnya, ia menemukan bahwa otot, saraf, dan organ mayat ini benar-benar kuat. Dia mutlak keberadaan yang kuat, dan juga orang yang mengolah tubuhnya ke alam yang sangat tinggi. Pikir Sui Ying. Tapi pertanyaannya adalah siapa dia? Sui Ying dengan hati-hati memeriksanya, dari aura tubuhnya, dia seharusnya berasal dari dunia dewa dan bukan dari Dark Abyss. Tetapi keberadaan yang kuat dalam sejarah dunia dewa aku, termasuk mereka yang meninggal, aku harus tahu semuanya. Namun aku tidak bisa mengenalinya. Petik 2. Sui Ying mengerutkan kening saat dia melihat dengan hati-hati pada pria berjubah abu-abu di depannya. Eksistensi kuat yang tidak dikenal. Sejarah tidak mencatat keberadaannya sama sekali. Tapi itu tidak sepenuhnya lengkap untuk mereka yang tercatat dalam sejarah dunia dewa, seperti penguasa Danau Heart Island, dia juga tidak tercatat dalam sejarah, tebak Sui Ying. Visinya mendarat di pergelangan tangan pria berjubah abu-abu ini. Ada gelang merah-merah di pergelangan tangannya. Melambaikan tangannya, gelang merah tua ini mulai melayang. Ini adalah satu-satunya harta yang tertinggal di tubuh mayat lelaki berjubah abu-abu ini. Dia, Sui Ying, masih bukan seseorang yang akan mengambil pakaian seorang pembudidaya mati meskipun jubah itu menjadi peralatan peringkat dewa dunia kelas atas. Gelang merah-merah adalah harta simpanan, dan juga senjata dewa dunia yang sangat unik yang digunakan untuk bertarung. Menarik, meskipun itu adalah senjata dewa dunia, kekuatannya tampak sangat besar. Sui Ying memiliki perubahan dalam ekspresinya di dalam. Pada saat dia memperbaiki gelang merah-merah ini, dia segera menemukan lari kuno di dalam bagian dalam gelang ini. Arai perkasa itu tampak gelap dan tidak dapat diprediksi, menyebabkan Sui Ying merasa gelisah. Bagian dalam arai adalah sepotong ruang waktu yang stabil, ini adalah senjata yang bisa menyegel musuh ke dalam ruang waktu di dalam. Selama aku mengaktifkan senjata ini, aku akan dapat membuat musuh tetap berada dalam ruang waktu ini. Petik 2. Siapa yang memperbaiki misteri mendalam di dalam senjata ini?
Aku merasa bahwa kultivasi Eden Crimson Rock Mountain tidak dapat dibandingkan dengan itu. Sue Ying mengerutkan kening, dan mayat pria berjubah abu-abu ini adalah seseorang yang tidak bisa aku kenali juga. Petik 2. Terserah. Jika dia tidak bisa mendapatkan jawaban, dia akan membuangnya untuk sementara waktu. Terlepas dari apa, laki-laki berjubah abu-abu ini seharusnya mati untuk jangka waktu yang tidak diketahui, dan dia juga jauh di dalam danau Heart Island. Bahkan ada beberapa barang material lainnya di dalamnya. Mungkin dari barang-barang ini, aku bisa menemukan identitasnya. Sue Ying memeriksa dengan kesadarannya. Bagian dalam gelang telah dibagi menjadi hampir 100 lapisan, dan salah satu lapisan ruang waktu telah disimpan untuk barang-barang material untuk ditempatkan di dalam. Sue Ying mengeluarkan 4 item dari dalam gelang, yang juga lebih unik di dalam gelang itu. Barang-barang lainnya hanya yang biasa dilihat seperti kristal dewa. Keempat item ini, masing-masing, kapak, sepotong sisa tajam, cambuk hitam dan buku emas. Kapak dan cambuk ini adalah senjata dewa dunia dengan peringkat teratas, dan penyulingnya tampak serupa. Sue Ying sampai pada kesimpulan setelah memeriksa melalui mereka sekali. Jejak dewa pada kapak dan cambuk keduanya sangat kuno dan unik, dan gaya yang belum pernah dilihatnya sebelum datang ke sini. Sebenarnya, itu mirip dengan gelang merah-merah, dengan keduanya mengandung rasa ruang waktu. Kapak, cambuk, gelang merah-merah. Penyuling mereka harus bagus di ruang waktu, dan orang yang saat ini adalah ahli terbesar dalam ruang waktu adalah Tuan Pulau Temporal. Sue Ying merenungkan sejenak, tapi dia bisa tidak menebak identitas mayat lelaki berjubah abu-abu ini. Sepertinya dia adalah eksistensi kuat yang muncul entah dari mana. Dia dengan santai mengambil potongan tajam yang tajam sekali lagi. Membelai bagian yang tersisa berwarna merah pekat. Ada beberapa pola kuno dan sederhana di atasnya, dan memancarkan aura yang luas dan tenang. Ini membuat Sue Ying merasa hatinya lebih tenang. Memang beberapa luar biasa, hanya saja aku tidak bisa menentukan fungsinya hanya dari tampilan. Selain itu hanya bagian yang tersisa. Kecuali itu bagian yang berasal dari senjata dewa sejati? Sue Ying membuat tebakannya sebelum meletakkannya di samping. Dia berbalik ke arah item terakhir. Sue Ying mengambil buku emas tebal ini, membukanya hanya untuk melihat banyak kata kuno di atasnya. Dia menggunakan kesadarannya untuk merasakan. Hong. Sejumlah besar informasi mulai muncul di benaknya. Aku Paragon Dust Cloud. Gelang merah, kapak dan cambuk merah adalah senjata yang secara pribadi aku sempurnakan. Hanya saja mereka kekurangan bahan, menyebabkan nilai mereka terbatas pada senjata dewa dunia. Dan sepotong sisa milik aku telah diperoleh secara kebetulan oleh aku. Sampai hari ini, aku belum menemukan fungsinya. Petik 2. Ini adalah hadiah yang aku tinggalkan untukmu, pewaris. Aku, awan debu, juga telah berkultivasi dengan pahit untuk waktu yang lama, tanpa memiliki banyak harta. Aku berharap pewaris memaafkan aku dalam hal ini. Petik 2. Selain mengirim barang-barang ini, aku punya masalah untuk meminta kamu. Jika pewaris ingin bertemu Paragon King Yuan, tolong sampaikan buku ini kepadanya. Kalau tidak apa-apa. Petik 2. King Yuan, aku sudah menyelesaikan masalah yang kamu minta padaku. Hanya saja aku telah meremehkan bahaya di Pulau Heart Lake, dan bahwa kita tidak memiliki takdir untuk bertemu sekali lagi. Sedih. Hanya beberapa kata, berikut ini banyak diagram arai yang sangat kompleks. Ada total 325 diagram arai, dengan semuanya menjadi sangat kompleks. Sue Ying terdiam saat memegang buku itu. Dia bisa merasakan penyesalan lelaki yang meninggal ini tertinggal. Ini adalah kata-kata terakhirnya. Awan debu Paragon, Paragon King Yuan. Petik 2. Kecuali dia adalah eksistensi di ranah Paragon, Sue Ying memperhitungkan. Ketika dia bertualang dengan Monarch Armadillo Jade dan yang lainnya, dia tahu berapa banyak keberadaan kuat yang juga disebut Dewa Sejati, dan mereka dipisahkan menjadi 3 tingkatan. Dewa Sejati biasa, Paragon Dewa Sejati dan Penguasa Dewa Sejati. Sama seperti gurunya sendiri, Dewa Pulau Temporal dan yang lainnya di level mereka semua eksistensi penguasa. Tidak banyak di dunia Paragon di seluruh dunia dewa dan abis, tetapi mengapa aku tidak pernah mendengar keduanya?
Sue Ying berpikir, dan Paragon Dust Cloud ini sepertinya tidak memiliki sarana komunikasi. Sebelum meninggal, dia malah meninggalkan kata-kata terakhirnya di buku yang dibawanya. Petik 2. Biasanya, seseorang akan memiliki sarana komunikasi untuk menghubungi orang lain. Seseorang juga dapat berkomunikasi melalui karma meskipun dipisahkan oleh banyak dunia. Meninggalkan kata-kata terakhirnya dalam sebuah buku adalah sesuatu yang unik. Setelah menyelidiki sebentar, dia menyimpan ini. Sue Ying kemudian memandangi mayat lelaki berjubah abu-abu yang duduk bersila dengan pandangan tenang, sebelum mengulurkan tangannya, menyebabkan banyak tanah dan batu mengembun dari energi dunia. Tanah dan bebatuan segera menutupi seluruh mayat-mayat lelaki berjubah abu-abu. Karena dia telah meninggal, dia harus kembali ke tempat aman di bawah tanah. Pakar seperti itu harus memiliki identitas. Tapi dia sudah mati di sini, meninggalkan pesan perpisahan. Seharusnya tubuh sejatinya yang mati. Sue Ying berpikir sendiri ketika melihat kuburan ini. Danau Jantung Island memang berada di garis depan sisa-sisa sejarah di seluruh dunia dewa dan abis. Tingkat bahayanya telah melampaui imajinasi kami, dan itu kemungkinan besar memiliki metode untuk membunuh baik avatar maupun tubuh sejati. Petik 2. Sama seperti Bloodset God Emperor, dia bisa menggunakan karma sambil membunuh keberadaan kuat untuk dikirim ke tubuh lain yang jauh, membunuh keduanya bersama-sama. Hanya ketika menyembunyikan diri di alam material, dengan hukum alam material, yang akan melindungi bentuk kehidupan asli. Semakin kuat ahli, semakin kuat kekuatannya akan ditekan. Mereka yang berada di tingkat penguasa, bahkan jika mereka meminjam sumpah untuk mengirim serangan, hanya bisa membunuh dewa dunia tahap ketiga. Tanpa sumpah, mereka hanya bisa membunuh dewa dunia tahap 2. Seseorang harus tahu bahwa di dunia dewa dan abis, para ahli seperti Kaisar Dewa Darah dapat dengan mudah membunuh keberadaan kuat yang biasa. Orang bisa melihat betapa tangguh hukum intrinsik dari dunia material itu. Bahaya dari sisa sejarah Danau Heart Island kemungkinan besar akan lebih besar dari kemampuan guruku dan yang lainnya. Aku tidak bisa gegabah. Petik 2. Setelah dia melihat mayat Monarch Heavenly Cloud, susunan besar terbentuk dari miliaran meteorit, diagram susunan besar itu, yang memberi Sue Ying perasaan merasa bahwa tempat ini tidak lebih lemah daripada hukum-hukum dunia material. Dengan demikian, itu membuat Sue Ying merasa bahwa perlindungan hukum materi tidak mutlak. Untungnya, aku adalah tamu dari Lake Heart Island. Selama aku tidak dengan sengaja mencari kematian, aku seharusnya tidak begitu disayangkan. Petik 2. Sue Ying menatap kuburan. Tidak ada takdir untuk bertemu sekali lagi, menyesal. Sue Ying mengucapkan kata-kata ini di dalam hatinya, aku ingin tahu apakah keduanya adalah kekasih atau saudara? Jalan kultivasi tidak mudah. Memasuki sisa-sisa sejarah mungkin bermanfaat, tetapi ia juga memiliki bahaya. Sue Ying menghela nafas. Keberadaan dewa sejati Paragon telah mati di sini. Sue Ying terus melangkah maju. Saat jarak ke Monarch Mo Sue semakin dekat, Sue Ying juga mulai berkomunikasi dengan Monarch Mo Sue melalui istrinya. Monarch Mo Sue juga tidak tinggal di satu tempat. Dia menghindari pengejaran orang lain dan karenanya, selalu bergerak. Tetapi karena dia berada jauh di dalam, ada banyak bahaya. Dengan demikian, jarak pergerakannya sangat kecil. 15 miliar kilometer, 5 miliar kilometer, 2,5 miliar kilometer, 500 juta kilometer. Jarak antara keduanya semakin dekat dan dekat. Aku memasuki jalan yang salah. Ini jalan buntu. Meskipun dia tahu bahwa jarak mereka semakin dekat, masih ada banyak kendala di antara mereka, dan dia harus mengambil jalan memutar untuk waktu yang lama. Tidak terburu-buru, tidak terburu-buru. Monarch Mo Sue saat ini berdiri di atas tanah kosong. Seluruh tanah kosong disegel dalam es. Dia hanya melihat jauh sambil menunggu. Pada saat yang sama, dia merasakan jarak antara dia dan Nine Palace Head dan yang lainnya. Dia menghindari mereka sementara pada saat yang sama, bergerak lebih dekat ke Sue Ying. Mata Monarch Mo Sue cerah. Dia bisa melihat streamer melesat di langit, mengikuti yang dia mendarat di alun-alun. Dia tidak lain adalah seorang pemuda berjubah hitam yang memiliki beberapa embun beku tersisa di tubuhnya. Monarch Mo Sue membelai janggut putihnya yang bersalju, menyeringai pada saat bersamaan.
Terakhir kali ia melihat Sue Ying di pesta bunga miriat adalah ketika Sue Ying masih dewa. Sekarang, dia memiliki kekuatan tempur dewa dunia tingkat 4. Menantu yang baik, Monark Mo Sue berteriak saat dia tertawa. Suaranya bagus, dan bergema di sekitar alun-alun dengan gembira. Sue Ying juga menyapa kembali. Sue Ying menyapa ayah mertua. Ayah, sejak aku dan Sue Ying datang, kita tidak pernah memikirkan. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.